Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana membuat sebuah kuis interaktif di Canva. Baik Bapak dan Ibu, saya mohon izin untuk share screen. Bapak dan Ibu, di sini saya menuju Canva saya, di mana saya sudah membuat sebuah kuis yang bisa saya mainkan secara interaktif. Maksudnya interaktif di sini adalah kuis ini saya berikan ke siswa, kuis yang saya buat di Canva ini, kemudian siswa bisa memainkan kuis tersebut. Tujuan pemberian kuis ini adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa terkait materi yang kita berikan. Baik, Bapak dan Ibu, di sini saya akan mencoba mendemokan bagaimana mempresentasikan atau menggunakan kuis interaktif yang telah saya buat. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini sudah ada Bapak dan Ibu ya, sebuah kuis dengan judul eh, Waktunya Kita Kuis bersama Pak Agus. Di sini siswa bisa memulai kuisnya dengan cara mengklik tombol yang take quiz yang di sini. Maka saya klik take quiz, akan muncul slide berisi petunjuk pengerjaan kuis. Siswa membaca petunjuk tersebut. Jika sudah, siswa bisa mulai kuisnya dengan cara klik yang tombol start. Yang ini Bapak dan Ibu, akan muncul soal seperti ini. Ada sebuah soal dan siswa diminta menjawab soal-soal tersebut Bapak dan Ibu. Di sini ada soal nomor 1, ciri khas candi agama Buddha adalah titik-titik. Ya, di sini, oh ini kembali ke tampilan awal. Saya ulangi Bapak dan Ibu. Oke, seperti ini soalnya. Kemudian siswa akan memilih jawaban A, B, C, atau D. Misalnya, siswa menjawab pilihan yang A. Diklik yang A, ternyata jawaban siswa salah dan diminta untuk back atau kembali ke pertanyaan. Maka siswa akan klik ke tombol back. Lalu siswa mencoba jawaban yang lain, misalnya siswa memilih jawaban yang B. Kita klik yang B, ternyata jawaban siswa benar. Ya, di sini ada tulisan jawaban Anda benar. Kemudian siswa bisa lanjut ke halaman berikutnya dengan cara siswa mengklik tulisan yang next ya Bapak dan Ibu. Saya klik yang next. Oke, di sini diberikan sebuah slide yang berisi penjelasan terkait soal sebelumnya. Maka siswa akan membaca penjelasan, oh seperti ini penjelasan soalnya. Kemudian siswa bisa lanjut menekan tombol next yang ini. Masuk soal yang kedua. Alat musik tanjidor berasal dari provinsi titik-titik. Siswa akan mencoba menjawab misalnya jawab yang D, Sulawesi Selatan. Dijawab, ternyata jawaban siswa salah. Siswa diminta kembali, yaitu back. Kemudian coba menjawab yang C, DKI Jakarta. Oke, ternyata jawaban siswa benar. Siswa bisa lanjut ke next. Iya, di sini ada penjelasan terkait tanjidor adalah musik tradisional berasal dari Betawi dan seterusnya. Lalu kita bisa lanjutkan dengan cara klik tombol next. Oke, di sini saya hanya mencontohkan dua soal saja Bapak dan Ibu. Ini sudah berakhir, maka siswa sudah berhasil mengerjakan kuisnya dan belajar terkait kuis yang diberikan. Siswa bisa kembali ke home ya, atau keluar dari tampilan Canva ini juga bisa. Seperti itu Bapak dan Ibu terkait kuis interaktif yang bisa kita buat di Canva. Sekarang bagaimana kita membuat kuis interaktifnya Bapak dan Ibu? Di sini Bapak dan Ibu saya tidak akan mengulangi dari awal bagaimana Bapak dan Ibu membuat desain di Canva. Bapak dan Ibu bisa melihat mungkin di video saya sebelumnya
bagaimana membuat sebuah presentasi interaktif di Canva. Caranya sama Bapak dan Ibu, hanya saja pada kuis interaktif ini kita memasukkan atau menambahkan slide benar, salah, dan penjelasan di setiap soalnya. Intinya adalah kita menggunakan hyperlink Bapak dan Ibu ya, kita tautkan dari satu slide ke slide berikutnya. Di sini saya contohkan Bapak dan Ibu. Saya akan coba share screen kembali. Sebentar Bapak Ibu ya. Sebentar saya akan coba untuk share screen kembali Bapak dan Ibu. Saya sedang membuka project di Canva. Kita akan coba lihat contohnya Bapak dan Ibu. Bentar Bapak dan Ibu ya. Oke, saya coba share screen. Oke, ini adalah tampilan desain kuis Canva ya, yang sudah saya buat ya. Kita masih menunggu tampilannya menjadi sempurna ya. Sudah selesai Bapak dan Ibu. Iya. Ini adalah desain kuis yang sudah saya siapkan terlebih dahulu, dan sekali lagi saya tidak akan mengulangi bagaimana membuat slide-slide ini, tetapi saya hanya akan menyampaikan terkait prinsip kerjanya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, pertama-tama Bapak dan Ibu bisa mulai membuat sebuah desain kuis dengan memulai dari template ya Bapak dan Ibu, cari di desain di sini. Ya. Di desain, kita tunggu Bapak dan Ibu sebentar. Kita masih akan melihat. Oke. Nah, dari desain ini Bapak dan Ibu bisa cari template-nya ya. Ya. Yang ini misalnya Bapak dan Ibu cari template quiz ya, misalnya template quiz. Ya, kita tunggu beberapa saat sampai muncul template quiznya Bapak dan Ibu ya. Masih dalam proses untuk tampil Bapak dan Ibu. Nah, di sini banyak Bapak dan Ibu template-template quiz yang Bapak Ibu bisa gunakan. Nah, di yang saya pakai ini adalah template yang ini Bapak dan Ibu. Ini kalau saya coba klik ya. Nah, saya pakai template yang ini Bapak dan Ibu. Mulai dari judul ya. Ini judul waktunya kita kuis, itu saya sebenarnya pakai template yang ini, quiz time ya. Kemudian untuk yang slide yang kedua, petunjuk yang ini, saya pakai template yang ini, yang direction. Begitu Bapak dan Ibu ya. Kemudian untuk yang soal yang ini, yang pertama, saya pakai template yang ini Bapak dan Ibu. Nih yang ini, yang question ya. Sama persis Bapak dan Ibu, saya tinggal ganti, ada saya sisipkan gambar, kemudian saya ganti soalnya sesuai kebutuhan. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian setelah soal yang pertama, saya sisipkan dua buah slide yang menunjukkan benar dan salah. Ini slide yang benar, ini slide yang salah. Terkait membuatnya, ini tergantung dari kreativitas Bapak dan Ibu ya. Dalam hal ini Bapak dan Ibu tinggal buat saja gambar menunjukkan kalau dia benar seperti apa, kalau dia salah seperti apa. Kalau ini saya memang sengaja buat dengan cara menambahkan
halaman misalnya, kemudian saya cari kartun, kemudian misalnya saya di sini saya cari elemen misalnya, ya. Tunggu beberapa saat Bapak dan Ibu. Nah, di sini saya cari kartun. Teacher kartun juga boleh misalnya saya cari kartun misalnya. Nah, di sini boleh ya. Misalnya banyak di sini saya cari grafik misalnya. Nah, boleh misalnya mau pakai yang ini boleh ya. Kemudian diberikan tulisan di sini ya pakai balon, misalnya balon. Nah, ini kartun balon nih misalnya. Ya, bisa ya untuk menuliskan. Nah, misalnya ini pakai yang ini boleh. Nah, di sini ya seperti ini. Lalu Bapak dan Ibu bisa berikan tulisan di sini ya. Misalnya jawaban Anda benar, jawaban Anda salah. Caranya pakai yang teks. Teks, misalnya kita tambahkan yang subheading saja. Terus kita tuliskan di sini jawaban Anda benar. Misalnya begitu. Kemudian kita tinggal masukkan ke dalam sini Bapak dan Ibu. Ya. Ini bisa kita perbesar misalnya. Oke, seperti ini Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian kalau untuk yang salah tinggal diganti nanti teksnya salah. Kemudian kita boleh cari ikon benar misalnya. Benar misalnya. Nih ya, mau kita cari ikon benar boleh. Atau ikon benar kita klik di sini ya. Kita scroll cari yang animasi misalnya, klik yang animate. Oke, ya. Cari yang animasi misalnya. Ya. Adakah ya, misalnya yang ini misalnya ya, yang menunjukkan animasi benar atau mau tidak juga tidak apa-apa ya. Di sini kita tunggu Bapak dan Ibu agak sedikit lambat ya. Oke. Bapak dan Ibu tinggal cari saja ya ikon yang benar yang mana. Misalnya mau pakai yang ini ya, tambahkan sini misalnya. Ya. Ini untuk slide yang benar, lalu slide yang salah seperti apa? Boleh, ini tinggal kita duplikat saja Bapak dan Ibu. Ini saya klik titik 3 di sini, lalu saya tinggal duplikat. Sudah, ini yang jawabannya benar, saya tinggal ganti jawaban Anda salah. Oke, seperti itu. Kemudian ini diganti, misalnya ini di delete, jadi icon yang salah. Ya, misalnya yang ini atau yang ini. Ya. Oke, seperti ini Bapak dan Ibu. Yang penting adalah setelah soal, kemudian di sebelahnya ada icon benar salah, kemudian diberikan tambahkan lagi satu slide untuk menunjukkan jawaban penjelasan jawaban ya. Seperti yang di saya tadi ini, setelah benar salah ada slide penjelasan. Setelah slide penjelasan, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Sama, setelah soal nomor 2, kita buat slide benar dan salah beserta penjelasan. Begitu seterusnya Bapak dan Ibu. Kalau ada soal nomor 3, berarti soal nomor 3, slide benar salah, lalu penjelasan, dan seterusnya. Kalau sudah Bapak dan Ibu, di sini saya delete saja Bapak dan Ibu ya, yang baru saya buat. Oke. Kalau sudah, sekarang tinggal diinteraktifkan saja. Bagaimana caranya Bapak dan Ibu? Kita mulai dari slide yang pertama, ya. Kita tambahkan icon yang ini, take quiz yang ini, ya. Ini saya
delete misalnya. Kita cari icon start misalnya. Oke. Cari tombol start gitu ya. Atau start button juga boleh. Ya. Nih ya, bisa pakai tombol start seperti ini. Atau pakai tag quiz juga bisa ya. Kita ambil quiz ya. Atau play juga boleh Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa klik yang play seperti ini. Kalau saya kan tadi tag quiz begitu ya. Saya boleh kita misalnya pakai yang play. Di sini saya misalkan pakai play. Sudah, kita tinggal taruh di sini. Ini untuk yang pertama. Kemudian untuk slide yang berikutnya, slide yang kedua dan seterusnya itu Bapak dan Ibu tinggal eh, tambahkan saja ikon seperti ini. Nah, sebelum kita lanjut ke yang berikutnya, pastikan Bapak dan Ibu mengubah nama setiap slide supaya mudah ya. Misalnya di sini halaman 1, di sini saya sudah ganti slide-nya dengan slide judul. Kemudian halaman yang kedua saya ganti dengan slide petunjuk. Halaman yang ketiga saya ganti dengan soal nomor 1. Di sini saya ganti dengan jawaban benar 1. Kemudian di sini jawaban salah. Kemudian di sini penjelasan dan seterusnya. Tujuannya apa Bapak dan Ibu? Tujuannya untuk mempermudah ketika Bapak dan Ibu nanti menggunakan linknya, hyperlinknya. Nah, saya contohkan. Halaman pertama tadi sudah tambahkan tombol play. Halaman yang kedua saya bisa tambahkan tombol start. Ya, caranya dari sini tadi Bapak dan Ibu. Kemudian halaman yang ketiga ini tidak ada tombol yang saya tambahkan. Tetap hanya soal saja, kemudian pilihan A, B, C, D. Halaman yang keempat, jawaban benar, itu saya tambahkan tombol next. Kenapa? Karena kalau siswa menjawab dengan benar, maka dia diarahkan untuk ke yang berikutnya. Halaman berikutnya, saya tambahkan yang salah ini, saya tambahkan button yang back. Kenapa? Kalau siswa jawabannya salah, maka nanti diarahkan untuk kembali ke soal. Kemudian di sini yang slide penjelasan saya tambahkan button ya tombol yang next. Setelah penjelasan, siswa bisa lanjut ke soal yang kedua, tiga dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana menginteraktifkannya Bapak dan Ibu? Kita lihat yang slide yang nomor 1, slide judul. Tombol play ini kita klik. Kemudian kita klik titik 3. Kemudian kita pilih yang link yang ini. Tombol play ini kita arahkan ke slide yang petunjuk. Maka saya scroll ke bawah. Ini ada slide yang kedua, slide petunjuk. Saya klik petunjuk. Kalau sudah, saya klik down. Kemudian untuk slide yang kedua, slide petunjuk ini kan ada start ya Bapak dan Ibu. Nah, start ini saya klik titik 3, saya klik link, itu saya arahkan ke soal nomor 1 Bapak dan Ibu. Saya arahkan ke soal nomor 1. Kemudian saya klik down. Sudah? Sekarang di soal ini kan ada A, B, C, D Bapak dan Ibu ya. Nah, siswa nanti akan mengklik A, B, C, D-nya. Sekarang bagaimana caranya? Caranya adalah kita boleh klik yang di sini. Atau lebih mudahnya begini Bapak dan Ibu. Bisa juga Bapak dan Ibu cari elemen persegi panjang. Oke, persegi panjang yang ini. Misal kita pakai yang ini Bapak dan Ibu ya. Saya klik yang ini. Kemudian saya perkecil. Kemudian ini saya gunakan untuk menutupi jawaban yang A.
Oke, saya perkecil lagi. Oke, saya untuk menutupi jawaban yang A. Sudah? Kalau sudah, di sini saya duplikatkan, ya. Saya duplikatkan caranya saya klik yang ini, terus kemudian saya duplikat. Ini yang kedua saya geser ke yang B, ya. Kemudian saya duplikat lagi. Di sini saya gunakan untuk nutup yang C. Kemudian saya duplikat lagi. Ini saya pakai untuk nutup yang D. Sudah? Kalau sudah, ini saya klik, kemudian transparansinya saya atur. Saya klik transparansi, saya buat 0. Oke. Sudah Bapak dan Ibu ya? Kemudian, Yupa ini adalah jawaban yang salah Bapak dan Ibu. Maka saya klik titik 3. Saya pilih link yang ini. Lalu saya arahkan ke slide yang salah. Salah satu. Nih, setelah soal 1, jawaban benar, jawaban salah. Maka ini saya klik jawaban salah. Kemudian saya klik down. Oke, sekarang yang di bawah ini. Yang di bawah ini saya klik ini transparansi, saya mundurkan jadi 0. Kemudian saya klik titik 3-nya. Makara ini juga jawabannya salah, maka saya klik link, lalu saya arahkan ke slide yang salah. Ini jawaban salah. Saya klik down. Lalu yang ini sama transparansinya saya atur 0. Kemudian saya titik 3 kan. Link stupa ini adalah jawaban yang benar, maka saya arahkan ke jawaban yang benar. Kemudian saya klik down. Soal yang terakhir, yang pilihan terakhir maksudnya saya klik transparansi, saya buat 0, kemudian klik titik 3, link Nekara ini jawabannya salah. Oke, jawabannya salah. Done. Oke. Setelah itu, kita masuk ke yang jawaban yang slide keempat. Slide keempat ini adalah jawaban yang benar. Slide ini muncul ketika siswa menjawab dengan benar. Kalau sudah, di sini ada button next, ya. Saya tambahkan button next yang ini. Cara nyarinya dari yang tadi sama. Saya cari ini next button yang ini. Banyak Bapak dan Ibu tombol next-nya, Bapak dan Ibu tinggal pilih saja ya. Mau yang ini juga boleh. Tapi dalam hal ini saya contohkan pakai yang ini, next yang ini. Kemudian saya klik titik 3. Kalau jawabannya sudah benar, kita arahkan ke penjelasan soal. Maka kita klik link, arahkan ke slide penjelasan. Di sini soal jawaban benar, salah, ini penjelasan 1. Nah, yang di sini. Kita klik done. Kita beralih ke slide yang berikutnya. Slide yang jawabannya salah. Kalau siswa jawabannya salah, diarahkan ke slide yang salah ini dan diarahkan kembali ke soal. Maka kita berikan ikon yang back yang ini Bapak dan Ibu. Klik titik 3, link, lalu kita menuju ke yang back. Back itu artinya kembali ke soal. Soalnya ini adalah soal nomor 1, maka kita klik soal nomor 1. Klik yang ini. Kalau sudah di done. Oke, selesai satu soal Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian slide berikutnya di ikon penjelasan ini kita tambahkan juga link. Setelah penjelasan diarahkan ke soal yang nomor 2. Maka klik titik 3. Kita klik link, cari soal nomor 2. Nah, di sini soal 2, klik done. Kemudian setelah kita arahkan ke soal nomor 2, kita sekarang beralih ke soal nomor 2. Nah, untuk soal yang nomor 2, caranya sama seperti tadi Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tinggal cari elemen persegi panjang, ya. Persegi panjang. Ini. Kemudian pilih. Nah, tadi saya pakai yang ini misalnya. Lalu saya taruh di sini. Saya tutupi gambar ini. Ya, misalnya begini. Ya, di sini.
Lalu transparansinya saya klik, saya nolkan. Tanjidor itu dari Jakarta, berarti yang Yogyakarta ini salah, saya klik, kemudian link kita ke jawaban salah yang di sini. Yang setelah soal nomor 2, klik jawaban salah. Done. Kemudian untuk yang B, ini juga jawaban salah, berarti ini tadi bisa kita duplikat, ini misalnya. Kita duplikat, kita pindah ke, bentar Bapak dan Ibu, ini misalnya ke sini, ya. Ini ada. Kemudian Sulawesi Selatan juga jawaban salah, boleh kita duplikat juga Bapak dan Ibu biar cepat ya. Duplikat, kita geser ke sini. Oke, oke, ya. Ini lagi ini. Oke. Sekarang untuk yang jawabannya salah, mau diduplikat juga boleh Bapak dan Ibu biar cepat. Ini kita duplikat, duplikat. Nah, ini pindah ke sini. Tapi ini jawabannya benar Bapak dan Ibu, maka linknya ini kita ganti. Kita klik link, kita ganti. Ini cari yang jawabannya benar. Bentar, oh ini kita delete saja. Setelah Bapak dan Ibu ya. Ini ya, kita pilih yang jawaban benar. Dan selesai. Kalau sudah, tinggal kita lanjut ke slide berikutnya. Sama seperti tadi, kalau dia jawabannya benar, kita arahkan ke penjelasan. Berarti titik 3, link, cari penjelasan yang soal nomor 2. Penjelasan 2. Oke, dan kemudian yang linknya salah, klik yang back, titik 3, cari linknya, arahkan kembali ke soal yang nomor 2. Kembali ke soal nomor 2, karena dia salah. Dan kemudian ke slide yang berikutnya, penjelasan, klik titik 3, kita lanjutkan ke setelah penjelasan soal yang kedua, boleh mau dilanjutkan ke soal yang 3 dan seterusnya. Atau kalau sudah selesai, di sini saya arahkan ke penutup. Oke, jadi untuk soal yang terakhir, silakan arahkan ke slide penutup. Kemudian di bagian slide penutup, misalnya supaya siswa bisa kembali ke awal lagi, boleh kita cari yang home. Tombol home button. Oke, misalnya saya pakai yang ini. Dah, ini saya kecilkan misalnya, saya pindah misalnya di sini. Oke, titik 3, saya klik link, saya arahkan kembali lagi ke judul. Dan selesai Bapak dan Ibu, kuis tadi sudah kita interaktifkan. Sekarang kita tinggal melihat seperti apa yang sudah kita buat. Ya. Saya scroll, saya pinggir ke sini. Kita mulai dari judul, kemudian kita tinggal present. Kita tunggu. Oke, kita coba play. Oke, diarahkan ke petunjuk. Kemudian kita klik start. Oke, diarahkan ke soal nomor 1. Kita jawab yuk Pak. Ternyata salah, diarahkan ke back. Kita jawab stupa. Ternyata benar, kita next. Ada penjelasan soal nomor 1, kita next. Soal nomor 2, kita jawab DKI Jakarta. Oh benar, kita next. Ada penjelasan soal nomor 2, kita next. Oh ini sudah berakhir karena soalnya hanya 2. Mau kembali ke awal bisa. Oke, seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian bagaimana share-nya ke siswa kita? Sama seperti sebelumnya, saya sarankan ketika Bapak dan Ibu share sebaiknya menggunakan yang link prototype ya, supaya tampilannya lebih sesuai dengan kenyataan gitu ya. Caranya tinggal klik share, kemudian Bapak dan Ibu bisa scroll ke bawah, more, kemudian klik prototype yang ini.
open prototype. Kita tunggu beberapa saat. Akan muncul tampilan seperti ini. Lalu Bapak Ibu klik yang bagian address bar ini, diklik saja sehingga muncul tulisan biru. Lalu tekan Ctrl C di laptop Bapak dan Ibu, Ctrl C. Lalu silakan Bapak dan Ibu menuju ke media sosial Bapak dan Ibu, misalnya ke WhatsApp atau Telegram, dipastekan di situ. Lalu bagi ke siswa. Kenapa saya lebih senang menyarankan yang prototype? Karena kalau kita bagi yang share link yang biasa, di kanan kiri di sini muncul tanda panahnya Bapak dan Ibu. Kalau muncul tanda panah yang kanan kiri, siswa akan lebih memilih memanfaatkan tanda panah yang kanan kiri dibandingkan tombol-tombol yang sudah kita buat. Ya, contohnya seperti ini Bapak dan Ibu. Ini kalau misalnya kita mau share pakai yang ini misalnya, view only link misalnya. Kalau kita klik yang ini, kita copy link, kita buka di sini. Sebentar Bapak dan Ibu. Nah, muncul tanda panah ini Bapak dan Ibu yang ke kanan ini, ya, yang ke kanan ke kiri. Nah, kalau yang seperti ini, maka tombol-tombol yang sudah start, next, back itu jadi kurang berfungsi. Nah, baik, seperti itu Bapak dan Ibu bagaimana cara kita membuat kuis interaktif di mana bisa kita berikan kepada siswa-siswa kita dan mereka bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait pembelajaran yang kita berikan. Terima kasih, sampai berjumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.